Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan pada kali ini adalah penilaian kinerja karyawan. Saya mendapatkan materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke definisi penilaian kinerja. Pemandin dan Russell mengatakan bahwa catatan perolehan yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu. Jadi sekali lagi, catatan perolehan yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu, menurut Pemandin dan Russell. Menurut Shimamura di tahun 1999, proses mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Adapun outputnya dapat berupa fisik dan non-fisik. Menurut Mangkunegara di tahun 2001, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oke, masuk ke faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, faktor personal. Ya, ini pengetahuan, keterampilan, kemampuan seseorang, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh seorang individu. Yang kedua adalah faktor kepemimpinan. Ya, kualitas pemimpin dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, petunjuk dan dukungan yang diberikan oleh para manajer dan para manajer tim. Faktor kelompok, kualitas dukungan dan semangat, kepercayaan dan kekompakan yang diberikan oleh rekan dalam satu tim. Oke, yang keempat, faktor-faktor sistem meliputi sistem kerja dan fasilitas kerja serta infrastruktur yang disediakan oleh organisasi, proses organisasi dan budaya kinerja dalam organisasi. Yang kelima, faktor kontekstual atau situasional berupa tekanan dan perubahan internal maupun eksternal. Oke, faktor yang mempengaruhi. Menurut Kate Davis, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan, ability, dan faktor motivasi, motivation. Rumusnya adalah human performance equal to ability multiplied motivation. Jadi, human performance sama dengan ability dikalikan dengan motivation. Motivation sama dengan attitude kali situation. Sedangkan ability sama dengan knowledge dikalikan dengan skill. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, menurut Shimamura di tahun 1995, 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu yang pertama faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi. Sedangkan faktor psikologis yang mana terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan motivasi. Sedangkan faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, dan struktur. Oke, ini yang di bawah ada job design ya Mas dan Mbak ya. Oke, menurut Temple di tahun 1992, faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disposisional yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Oke, menurut Gibson di tahun 1997, bahwa faktor perilaku individu dapat mempengaruhi kinerja,
Sedangkan yang mempengaruhi perilaku individu meliputi faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan. Pendapat-pendapat tersebut sesuai teori William Stern yang merupakan perpaduan dari teori hereditas dari Schopenhauer dan teori lingkungan John Locke. Schopenhauer dalam teori hereditasnya, hanya faktor individu yang sangat menentukan seseorang individu mampu berprestasi atau tidak. Sedangkan menurut John Locke, hanya faktor lingkungan yang sangat menentukan seorang individu mampu berprestasi atau tidak. Oke, poin terkait dengan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, ya ada individu, ada organisasi, ada psikologis ya Mas dan Mbak ya. Untuk individu ada kompetensi yang mana pengetahuan dan skill, pengalaman kerja, kedisiplinan kerja, ada EQ dan SQ ya Mas dan Mbak ya. Untuk yang organisasi ada leadership, ada komitmen organisasi, ada budaya, ada penghargaan, ada struktur, ada desain kerja, ada kesempatan, ada manajemen karir, ada kompensasi, ada lingkungan kerja dan fasilitas. Untuk psikologis ada persepsi, ada perilaku, ada motivasi dan kepuasan kerja. Oke, masuk ke indikator kinerja karyawan. Secara umum dalam menilai kinerja meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, penghematan biaya, kemandirian atau otonomi dalam bekerja tanpa selalu disupervisi, dan kerjasama. Ya, Mangkunegara di tahun 2007 menggunakan 4 indikator untuk mengukur kinerja karyawan, yakni kualitas kerja, kuantitas kerja, dapat tidaknya diandalkan, dan sikap. Oke, ya poin penilaian kinerja. Menurut Dessler di tahun 2003, aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah kualitas kerja, produktivitas, ya kuantitas, pengetahuan, keterpercayaan, ketersediaan, ketepatan waktu, dan kebebasan. Dan menurut Mangkunegara di tahun 2007, 4 aspek untuk mengukur kinerja adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, dapat tidaknya diandalkan, dan sikap. Oke, kalau menurut slide ini ada 3 alasan untuk menilai kinerja. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji. Yang kedua, memberi satu peluang bagi seseorang dan bawahannya untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan. Penilaian memberikan satu peluang yang baik untuk meninjau rencana karir orang dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkannya menurut Dessler di tahun 1986. Ya, di slide ini ada 5 tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kerja, mencatat dan mengakui kerja seorang karyawan sehingga termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya, dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Oke, yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatih. Oke, poin masalah dalam penilaian kinerja, objektivitas. Oke, yang pertama, ketidaknyamanan penilai. Yang kedua, ketidaknyamanan objektivitas. Dalam metode umum yang digunakan ada sikap,
penampilan dan keterampilan yang sulit diukur sehingga pasti ada subjektivitas. Yang ketiga, halo effect, menggeneralisir unsur positif dari salah satu aspek kepada seluruh aspek kinerja. Sedangkan horn effect adalah menggeneralisir unsur negatif. Yang keempat, sikap kasar atau lunak. Untuk menghindari kontroversi biasanya memberi nilai tinggi atau lunak. Sedangkan yang poin 5, central tendency error, karyawan secara tidak benar dinilai mendekati rata-rata. Yang keenam, bias perilaku terakhir atau recent behavior bias. Perilaku karyawan menjadi lebih baik menjelang adanya penilaian. Ya, dilihatnya dari perilaku terakhir ya, yang terlihat. Yang ketujuh, bias pribadi atau stereotyping. Diskriminasi pada SSO karena perbedaan tertentu. Ya, seseorang ya, kalau saya tidak salah nangkap. Misal, karyawan perokok dinilai kinerja rendah, jika berhenti bisa dinilai tinggi. Yang kedelapan, manipulasi evaluasi. Atasan ingin menaikkan jabatan atau memberhentikan karyawan, maka diberi penilaian yang tinggi atau rendah. Yang kesembilan adalah kecemasan karyawan. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.